ya mengadakan rapat dengar pendapat, ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, Zoom, bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka, begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di PTIK, di belakangnya juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika, dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat, gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada, dan kita putuskan, kita terima karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan. Jadi bukan menangani kasus. Nah, jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah, jadi tolong dikasih tahu nggak usah datang. Nah, lalu dia jawab, wah ini bagaimana, bisa nggak? Oh, ada ya, saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Itulah yang penting, you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya gitu dulu. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai trek-trek boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada 3 orang Roy Suryo, Tifa Pardia sama Rismon, dan diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa udah lebih gimana ya. Akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, kalau mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang, tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, dia kan sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WU gitu loh. Nah, saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, yaitu aktivis sejati, yang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat yang tersangka jangan, walaupun aspirasi kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu, lalu juga Pak Faisal bicara solusi, misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita
Saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali. Gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah, maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya masalah serius di Indonesia. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat dulu. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini, termasuk Faisal Asgaba, apa solusinya? Coba dipikirkan. Itu mau bantu walaupun mereka tidak hadir, karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami yang dihormati, ya bukan. Nah, kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi, nggak bisa, kami udah putus. Nah, muncul ide-ide, antara lain misalnya Pak Asgab tadi mengusulkan, bagaimana, bisa nggak mediasi? Oh, bagus itu. Coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga, maupun pihak siapa namanya, Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak mediasi? Jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.